emasnya ya. Tapi apakah benar jamaah kalau ini adalah tanda kiamat? Ustadz Syam, seperti yang tadi kita bahas, Bismillah. berarti kiamat sudah dekat dong Ustadz Syam. Ih. Aduh, benar nggak ya? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah riwayat daripada baginda Nabi SAW, segera saja sungai Efrat akan mengering. Lalu nampaklah gunung emas. Barang siapa yang menjumpainya, jangan diambil sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2894. Dalam riwayat lain juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungai yang mengalir di 3 negara besar, Turki dan Suriah dan Irak, pada saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas. Sedangkan gunung yang ada di Kongo berjarak ribuan meter daripada sungai Efrat. Jadi mungkin kalau secara tekstual bukanlah gunung tersebut yang dimaksud. Karena kalau kita berbicara dengan tanda kiamat yang mana gunung emas muncul, maka dari dulu sudah ada gunung emas yang muncul. Indonesia pun punya. Ada di Papua gunung emas yang sampai hari ini enggak habis-habis emasnya. Falhamdulillah ala kulli hal. Falhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat manusia. Namun benar sekali, jikalau baginda Nabi SAW mengingatkan bahwa gunung emas ini akan menjadi nanti suatu yang memicu perpecahan umat. Sesuatu yang akan memicu peperangan. Sesuatu yang akan memicu pertempuran. Di mana tidak ada manusia yang tidak menyukai emas. Bahkan Nabi SAW mengkhawatirkan, bukan kemiskinan yang kukhawatirkan kepada umatku, akan tetapi yang kukhawatirkan adalah ketika ada 2 lembah emas di depannya, maka mereka akan meminta lagi yang ketiga. Tidak ada puasnya manusia akan harta kekayaan duniawi. Akan tetapi ketika muncul hal-hal yang seperti ini, yang harus kita yakini bahwasanya benar adanya tanda-tanda kiamat, benar adanya kita sudah berada di fase akhir zaman, namun bukan berarti kita langsung mencocokkan, oh ini berarti sudah dekat sekali, ada gunung emas, ada ini, ada ini, ada ini. Itu hal-hal yang mestinya diyakini, namun bukan berarti mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya antara kita takut dengan makhluk dan kita takut kepada Sang Khalik. Ketika takut kepada makhluk, ketika takut kepada manusia, ketika takut kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita akan menghindar. Tapi ketika takut kepada Sang Khalik, ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita malah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya fenomena yang terjadi membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meyakini ini sebagai tanda kiamat. Bagus, jadikan itu momen mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang meyakini oh ini adalah pemberian dari Allah. Bagus juga, jadikan momen untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti fenomena yang terjadi di Kongo ini bukan yang dimaksud yang seperti di dalam hadis itu ya? Insya Allah. Karena memang dari jaraknya saja sudah jauh beda ya Ustadz Syam Jauh, ya. ribuan meter, ribuan kilometer. Ribuan kilometer. Baik, alhamdulillah insya Allah sudah diluruskan pada pagi hari ini. Insya Insya Allah Allah. jadi pelajaran buat kita semua jamaah yang ada di rumah.